Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan di atas? Oke, kita baca informasinya. Setiap siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, mengumpulkan tugas tepat waktu itu kita jadikan sebagai P. Kemudian akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, mendapatkan nilai tambahan ini sebagai Q. Oke. Kemudian premis yang kedua menyatakan bahwa Aul mendapatkan nilai tambahan atau Q. Simpulannya, Aul mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kalau kita tuliskan dalam silogisme, itu akan berbentuk seperti ini. Mengumpulkan tugas tepat waktu, maka mendapatkan nilai tambahan. Nah, kemudian di premis 2 mengatakan Aul mendapat nilai tambahan, Q. Maka kesimpulannya mengatakan bahwa Aul mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, di dalam materi silogisme, ketika P maka Q, kemudian premis 2 menyatakan Q, artinya itu belum bisa kita katakan bahwa P terjadi atau P tidak terjadi. Nah, mengapa demikian? Kita ambil contoh. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Nah, kemudian ketika jalanan basah, nah kesimpulannya itu belum tentu hari ini hujan. Karena banyak hal-hal yang bisa saja menyebabkan jalanan basah. Sama halnya dengan soal nomor 11. Setiap siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu itu mendapat nilai tambahan. Terus, Aul mendapatkan nilai tambahan. Nah, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa Aul ini mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena bisa saja banyak faktor yang menjadi penyebab Aul mendapatkan nilai tambahan. Maka, jawaban yang tepat atau yang menggambarkan kualitas simpulan di atas adalah opsi B. Bravo. Simpulan mungkin benar karena belum tentu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan di atas? Oke. Hanya hewan yang memiliki tulang belakang yang tergolong vertebrata. Katak tidak memiliki tulang belakang. Oleh karena itu, katak tidak tergolong vertebrata. Nah, kita baca informasinya. Katak tidak memiliki tulang belakang. Kemudian di premis 1 menyatakan hanya hewan yang memiliki tulang belakang yang tergolong vertebrata. Karena katak tidak memiliki tulang belakang, otomatis katak itu tidak tergolong vertebrata. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Simpulan pasti benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Apa yang paling mungkin dilakukan Amel pada hari Senin? Oke. Kita baca informasinya. Pada hari Senin, Amel biasa berolahraga di taman atau membersihkan kamarnya. Oke, jadi ada dua kemungkinan yang dilakukan Amel pada hari Senin. Apa saja? Itu berolahraga di taman atau membersihkan kamarnya. Nah, kata atau di sini artinya cuman salah satu yang bisa terlaksana. Tidak boleh keduanya. Oke, kita lanjut. Senin pagi ini hujan sebentar. Lalu cuaca cerah kembali menjelang siang. Kemudian ditanyakan apa yang paling mungkin dilakukan Amel pada hari Senin. Kita baca opsinya. Opsi alfa, tidak melakukan apapun. Nah, ini bisa kita eliminasi. Karena harusnya Amel itu melakukan salah satu di antaranya antara olahraga di taman atau membersihkan kamarnya. Kemudian opsi B, membersihkan kamarnya, bisa. Opsi C, menunda olahraga ke minggu depan agar taman tidak licin meski sudah cerah. Nah, ini kita eliminasi. Kemudian opsi D, berolahraga di rumah. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena informasi di atas menyebutkan bahwa berolahraga itu di taman. Sementara opsinya bilang di rumah, makanya kurang tepat. Nah, kemudian opsi E, belajar karena UTBK sebentar lagi. Nah, ini tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, makanya dieliminasi. Maka jawaban yang paling mungkin dilakukan Amel pada hari Senin adalah membersihkan kamarnya, yaitu opsi Bravo. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14.
Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Nah, oke, kita baca informasinya. Esa, Insi, dan Wisnu berencana berjalan-jalan pada hari libur. Mereka menggunakan transportasi yang berbeda. Pilihan transportasi yang tersedia yaitu bajaj, delman, angkot, dan ojol. Jika Insi menggunakan bajaj, Esa menggunakan delman. Jika Wisnu menggunakan angkot, Insi menggunakan delman. Nah, ternyata Insi ini dia menggunakan bajaj. Jadi kita cari informasi yang mengatakan bahwa Insi menggunakan bajaj. Ternyata kita dapatkan di sini. Jika Insi menggunakan bajaj, maka Esa menggunakan delman. Nah, jadi kalau misalkan kita baca opsinya, kita bisa langsung menjawab bahwa pernyataan yang pasti benar adalah opsi alfa, Esa menggunakan delman, karena sesuai dengan informasi yang diberikan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita baca informasinya. Kerusakan terumbu karang menurunkan populasi ikan. Oke. Berkurangnya ikan kecil. Nah, berkurangnya ikan kecil itu menyebabkan ikan predator kesulitan mencari makan. Nah, ikan predator yang kekurangan makan itu dapat berpindah ke wilayah lain. Kemudian perpindahan ikan predator ini bisa mempengaruhi ekosistem asal maupun baru. Nah, kemudian mana yang pasti benar? Opsi A, semua perubahan ekosistem disebabkan perpindahan ikan predator. Nah, ini kurang tepat ya, karena dia bilang semua perubahan ekosistem. Nah, opsi B, berkurangnya populasi ikan kecil berpengaruh terhadap ekosistem. Nah, ini bisa ya, karena di sini berkurangnya ikan kecil itu pada akhirnya dia memengaruhi ekosistem asal maupun baru. Oke, kita keep. Kemudian opsi Charlie, ikan predator berpindah wilayah hanya karena kerusakan terumbu karang. Nah, dia bilang hanya, atau bisa kita bilang bahwa satu-satunya penyebab. Nah, itu belum tentu ya, karena bisa saja perpindahan wilayah ikan predator itu disebabkan oleh faktor lain. Nah, makanya kita eliminasi Charlie juga. Opsi Delta, kerusakan terumbu karang pasti mengubah seluruh ekosistem laut. Nah, kata seluruh di sini kurang tepat karena tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Kemudian, ada lebih dari satu jawaban benar. Nah, kalau kita baca informasi dan opsinya, yang pasti benar adalah ini, opsi Bravo. Berkurangnya populasi ikan kecil berpengaruh terhadap ekosistem. Sesuai dengan informasi yang diberikan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Manakah simpulan yang tepat? Kita baca terlebih dahulu informasinya. Jika Insi menghadiri pelatihan menulis, maka Insi akan mendapat sertifikat resmi. Kemudian, apabila Insi mengikuti ujian akhir kursus tersebut, Insi akan memperoleh nilai kelulusan. Kemudian, ternyata Insi itu tidak mendapatkan sertifikat resmi dan tidak memperoleh nilai kelulusan. Manakah simpulan yang tepat? Oke. Nah, karena di sini dia bilang ternyata Insi tidak mendapatkan sertifikat resmi, makanya berarti Insi ini tidak menghadiri pelatihan menulis. Kemudian, dan tidak memperoleh nilai kelulusan, artinya Insi juga tidak mengikuti ujian akhir kursus tersebut. Nah, kita sesuaikan dengan opsi yang ada. Opsi A, Insi tidak menghadiri pelatihan menulis dan tidak mengikuti ujian akhir kursus tersebut. Nah, ternyata jawaban yang atau simpulan yang tepat itu ada di opsi alfa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Rasio campuran kopi susu EduFirst dengan komponen kopi, susu, dan larutan gula adalah 9, 13, dan 3. Maka bisa kita tuliskan dengan kopi, susu, dan larutan gula itu
9, 13, dan 3. Oke. Apabila Putri ingin membuat kopi susu tersebut dengan total volume 500 ml. Nah, gimana caranya? Kalau saya totalkan dulu 9 ditambah 13 ditambah 3. Maka menghasilkan 25 satuan. Kemudian, kan Putri ingin membuat kopi dengan total volume 500 ml. 500. Artinya 500 ini saya bagi 25. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa berapa mili untuk tiap satuannya. Langsung saja 500 dibagi 25 itu 20 ya. Oke, artinya satu satuan itu mewakili 20 mili. Nah, kemudian yang ditanyakan itu berapa mili susu yang Putri perlukan. Kita lihat susu. Nah, kalau susu itu kan dia 13. Artinya 13 dikali 20. 0, 2 kali 3, 6. Kita dapatkan 260. Artinya Putri memerlukan 260 mili susu untuk membuat total volume 500 mili. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Bilangan yang lebih kecil dari 1,23 dikali 23 per 48 adalah. Nah, cara mengerjakannya itu kita samakan dulu. Jadi yang pecahan ini kita ubah ke desimal. Karena kebetulan di opsinya itu ditanyakan juga dalam bentuk desimal. Jadi 23 per 48 kalau kita ubah ke desimal itu menjadi 0,48. Berarti 1,23 dikali 0,48 24 18 9. Nah, 1,23 dikali 0,48 itu menghasilkan 0,59. Nah, dari mana? Karena kita ambil dua angka di belakang koma di 1,23 dan dua angka di belakang koma untuk 0,48. Jadi hasil perkaliannya juga kita ambil 4 angka di belakang koma. Jadi dihasilkan 0,59. Nah, kalau kita lihat opsinya, mana yang lebih kecil dari 0,59 itu adalah 0,46. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 19. Terdapat 4 orang yang berjualan donat. Harga donat Agnes lebih mahal dari Cindy. Jadi bisa kita tulis bahwa A itu lebih mahal atau lebih tinggi daripada Cindy. Oke. Kemudian harga donat Butet adalah rata-rata harga donat Agnes dan Cindy. Nah, karena donat Butet ini harga rata-rata dari Agnes dan Cindy, artinya harga donat Butet itu ada di antara harga donat Agnes dan Cindy. Oke. Kita lanjut. Harga donat Cindy adalah rata-rata harga donat Butet dan Damon. Nah, karena Cindy ini merupakan rata-rata dari Butet dan Damon, artinya si Cindy ini ada di antara Butet dan Damon. Artinya, ketika kita ditanyakan siapa yang jual donat paling murah, itu kita dapat adalah Damon. Opsi D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Selama penelitian cuaca di sebuah kota pesisir, suhu udara rata-rata dari hari kedua sampai hari ketujuh
menunjukkan pola perubahan tertentu. Suhu udara rata-rata dari hari ke-2 sampai ke-7 berturut-turut adalah 27, 26, 26, 27, 26, 26, 25, 25, dan 24. Oke. Jika pola perubahan suhu tersebut berlaku sama sejak hari pertama, maka suhu udara rata-rata pada hari pertama adalah, yang kita cari adalah suhu rata-rata di hari pertama. Nah, untuk menjawab soal bilangan deret, itu kita perhatikan dulu polanya. Nah, 27 ke 26 itu kurang 1. Kemudian 26 ke 26 ini kali 1. Kemudian 26 ke 25 ini kurang 1. 25 ke 25 kali 1. Kemudian 25 ke 24 dia juga kurang 1. Oke, kita dapat polanya bahwa kurang 1 kali 1, kurang 1 kali 1, kurang 1. Artinya, di hari pertama, dia itu di sini. Kali 1. Artinya, 27 dikali 1 itu 27. Jadi, suhu udara rata-rata pada hari pertama adalah 27. Opsi Bravo. Kita lanjut ke soal nomor 21. Oke. Pilihlah informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi di sini kita diberikan 2 informasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan, apakah lebih dari separuh peserta lulus kedua jenis ujian? Oke, coba kita lihat informasinya. Informasi 1 mengatakan, dari 500 peserta ujian, 400 lulus ujian teori. Nah, apakah cukup untuk menjawab pertanyaannya? Ini tidak cukup ya, karena di pernyataan 1 atau informasi 1, dia cuma bilang 400 lulus ujian teori. Nah, sementara di pertanyaannya, dia mau mengetahui berapa peserta atau apakah lebih dari separuh peserta lulus kedua jenis ujian. Nah, makanya kita juga butuh informasi kedua, karena informasi kedua menyatakan bahwa dari peserta yang lulus ujian teori, setengahnya lulus ujian praktek. Nah, jadi dengan informasi 1 dan informasi 2 itu kita bisa menjawab apakah lebih dari separuh peserta lulus kedua jenis ujian. Makanya opsi yang paling tepat adalah Charlie. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 22. 5 siswa membandingkan waktu belajar mereka setiap minggu. Waktu belajar Z setengah dari waktu belajar W. Waktu belajar X 20% lebih lama dari Y. Waktu belajar Y sama dengan waktu belajar Z. Kemudian, waktu belajar V 2 kali waktu belajar W. Nah, jika waktu belajar X 18 jam per minggu, waktu belajar V adalah... untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui atau informasi yang diberikan, yaitu ternyata waktu belajar si X ini 18 jam per minggu. Kita tuliskan X sama dengan 18 jam. Nah, langkah selanjutnya apa? Yaitu kita tahu bahwa waktu belajar X ini 20% lebih lama dari Y. Maka kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Si X, dia kan 20% lebih lama dari Y. Artinya kita bisa tulis 120 per 100 Y. Kemudian kita lanjutkan. X ini kan dia 18 jamnya. Jadi 120 dan 100 itu bisa kita sederhanakan. Yaitu jadikan 6 per 5. Sama-sama dibagi 20. Kemudian bisa kita tuliskan Y sama dengan 18 dibagi 6 dikali 5. Y sama dengan 18 dibagi 6, 3, kemudian dikali 5. Maka kita dapatkan nilai Y itu 15. Maka waktu belajar Y adalah 15 jam per minggu. Apalagi di sini. Waktu belajar Y sama dengan waktu belajar Z. Artinya Z juga punya 15 jam per minggu. Selanjutnya, ini.
waktu belajar Z setengah dari waktu belajar W. Oke, artinya si W ini punya waktu belajar 30. Nah, kenapa bisa 30? Karena di pernyataannya bilang si Z ini dia punya setengah dari waktu belajar si W. Di mana si W ini punya waktu belajar 30 jam per minggu, kemudian setengahnya adalah 15, yaitu waktu belajar si Z. Nah, selanjutnya adalah waktu belajar V itu 2 kali waktu belajar W. Nah, kita kan tahu bahwa waktu belajar W itu 30. Kemudian V itu 2 kalinya, berarti waktu belajar V adalah 2 kali dari 30, kita dapat 60. Itu opsi error.